Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih, Salatul Huda yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih Allah berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat ketauhidan dan juga nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita dari mulai awal Ramadan sampai hari ini, Allah menjadikan amalan yang terbaik buat kita, diberikan pahala yang terbaik dari insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya setiap Ramadan yang hadir setiap tahunnya patut kita syukuri. Boleh jadi Ramadan yang tahun lalu atau Ramadan sebelumnya, ibadah saum kita masih belum maksimal, sholat tarawih kita masih belum maksimal, iktikaf kita masih belum sempurna, dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah Ramadan tahun lalu masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu Allah SWT ingin kembali melihat kita, ingin kembali melihat kesungguhan kita, optimalisasi ibadah kita pada tahun ini. Jangan sampai Ramadan yang hadir pada tahun ini itu sama saja dengan Ramadan yang sebelumnya. Namun harus meningkat juga dari sisi kualitas ibadah, dari sisi maksimal dan optimalisasi ibadah kita, sehingga Ramadan selesai akan melahirkan pribadi-pribadi seorang mukmin yang lebih baik ketimbang sebelum Ramadan. Pribadi-pribadi yang baik akhlaknya, pribadi-pribadi yang lebih soleh secara spiritual dan sosialnya, dan tentunya adalah pribadi-pribadi yang menggapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada dari antara kita yang barangkali sudah 50 kali berpuasa, 60 kali berpuasa, atau seterusnya. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah puasa yang kita laksanakan selama sekian puluh kali itu diterima Allah atau ditolak Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 3 indikator puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa indikatornya? Indikatornya adalah sebuah hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW yang setiap pagi di akhir Ramadan di Masjid Nabawi beliau, di mimbar beliau yang sekarang masih ada Masjid Nabawi tersebut, itu biasanya beliau setiap pagi di akhir Ramadan memberikan nasihat kepada para sahabatnya ketika itu di atas mimbar. Namun Bapak Ibu yang muliakan, ketika Rasulullah sudah di atas mimbar, Rasulullah tidak jadi memberikan nasihat kultum pada saat itu. Kemudian Rasul turun kembali, kemudian Rasul mengaminkan sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat kebingungan ketika itu dan bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biasanya Tuhan memberikan pada kami nasihat di akhir Ramadan. Namun pada hari ini atau pagi hari ini kami melihat Tuhan tidak jadi memberikan nasihat pada kami. Tuhan kemudian turun kembali, saya mengaminkan 3 kali. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah?" Tanya para sahabat ketika itu. Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah, "memang awalnya ini aku ingin memberikan ceramah kultum kepada kalian semua dari Ramadan seperti biasanya.
Namun ketika di atas mimbarku ini Jibril menghadangku. Kalian nggak tahu, nggak melihat Jibril. Jibril datang kepadaku seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. Lantas apa yang kau aminkan ya Rasul? 3 kali itu. Yang pertama, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang hamba di bulan Ramadan selama sifat dendam, ya, sifat permusuhan masih tertanam dalam dirinya. Orang sudah minta maaf, orang sudah mengaku kesalahannya, dia enggan memaafkan sahabat ataupun saudara tersebut atas kesalahan-kesalahannya." Amin. Rasulullah mengaminkan. Kemudian ya Rasul, apa yang kau aminkan? Yang kedua ya Rasulullah, Jibril berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang hamba Allah di bulan Ramadan manakala sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit masih tertanam dalam dirinya. Dia mampu membantu orang lain dengan materinya, dia cukup bisa untuk menolong saudaranya, namun dia enggan memberikan bantuan dan menolong saudara tersebut." Amin. Rasulullah mengaminkan. Kemudian Rasul, apa yang kau aminkan ketika engkau berada di anak tangga yang terakhir? Jibril berdoa Rasulullah Ta'ala, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang hamba dalam Ramadan manakala seorang anak yang belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya." Amin. Rasulullah mengaminkan. Bapak Ibu Allah muliakan, inilah 3 indikator di mana indikator puasa kita diterima Allah atau tolak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tumbuhkan sifat pemaaf dalam diri kita. Ini yang sulit kadang-kadang. Gara-gara tetangga kanan kiri kita masalah daun saja, kemudian daunnya itu menjulur ke rumah kita sehingga sirkulasi air atau aliran airnya mampet, banjir ke rumah kita. 3 lebaran, 5 lebaran tidak tegur sapa. Kenapa? Merasa dendam dengan hal tersebut. Gara-gara masalah sepele, saudara, kakak adik, masalah warisan dan sebagainya, tidak tegur sapa. Sifat dendam ada, puasa tertolak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah muliakan, bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Tapi dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala bisa gugur melalui jalur puasa Ramadan. Tapi dosa yang terkait dengan manusia, jika ada kaitan dengan manusia, tidak akan gugur sebelum mereka saling memaafkan satu sama lainnya. Hati-hati. Ibu, betul-betul aja, Bu. Ya, makanya dalam masyarakat ini, ya, kadang ada aja masalah anak, kadang-kadang orang tuanya yang ribut. Ya, masalah sepele menjadi besar. Ya, namun harus kita saling memaafkan, itu yang pertama. Jadi kalau puasa kita ingin Allah terima, tumbuhkan sifat pemaaf, hilangkan sifat dendam dalam diri kita. Oh, dia nggak bisa memaafkan, terserah dia, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah mengirimkan WA kepada dia, ya, sudah minta maaf, urusan dia tidak maafkan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau puasa kita mau Allah terima, tingkatkan sifat dermawan kita. Tingkatkan sedikit demi sedikit sifat peduli sosial kita. Masjid Nurul Huda sudah membutuhkan apa nih? Ya, oh listrik. Ya, saya mampu nih. Wah, ini Pak Sugeng, saya mau mendonasikan untuk listrik di Musad Nurul Huda ini. Luar biasa. Jangan dianggap nilai nominalnya, tapi bagaimana rasa kepedulian kita. Listrik ada, anak-anak belajar, kita dapat juga pahala dari amal jariah kita. Luar biasa. Tingkatkan peduli sosial. Jangan sampai semakin kita bertambah harta kita, semakin kita bertambah materi kita, semakin kenceng juga kita megang duitnya.
Kenapa? Karena merasa bahwa apa yang saya sekarang ini berikan, apa yang saya dapatkan itu merupakan hasil jeripaya saya, hasil kerja keras saya, hasil kepandaian saya. Tidak mau saya berbagi dengan orang lain. Ya, padahal disitulah ada hak orang lain yang harus dikeluarkan sama dia. Tingkatkan peduli sosial kita pasca Ramadan ini. Ya, tidak hanya tidak berdasarkan nominal saja, mungkin dengan tenaga kita, ya, dengan pikiran-pikiran kita, peduli sosial terhadap urusan masyarakat. Jangan tutup mata kita. Yang ketiga, puasa kita mau Allah terima. Apa yang ketiga itu? Tingkatkan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Oh, orang tua saya sudah meninggal dunia, Pak. Bagaimana cara berbaktinya? Tingkatkan kesolehan kita. Otomatis jika seorang anak berbuat baik, jika seorang anak beribadah, jika seorang anak berbuat amal soleh, maka pahala kebaikannya bukan hanya untuk anak tersebut yang melakukan, namun juga untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mempunyai anak yang soleh dan soleha yang berbuat kebaikan dalam kehidupannya. Tingkatkan bakti kita pada orang tua. Ya. Apa yang berikutnya? Jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kita saat ini punya pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang tinggi, punya rumah yang mumpuni. Itu bukan hanya sebatas hasil kerja keras kita saja, bukan hanya kepandaian kita saja, namun kita lupa disitulah peran orang tua dalam mendoakan setiap harinya, yang tanpa dia minta dia mendoakan untuk sukses anak-anak dia. Maka dari itu puasa Allah akan terima manakala tingkatkan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, bertahap. Jangan sampai ya orang tua kita ini ya sedih ataupun merasa menyesal dengan adanya anak-anak tadi. Kenapa? Karena adanya anak tidak menjadikan dia bahagia dalam kehidupannya. Barangkali ini apabila Allah muliakan, oleh karena itu malah sama-sama kita berintrospeksi diri kita. Setiap Ramadan yang hadir pada kita pada setiap tahunnya, jangan sampai hanya sebatas seremonial, jangan hanya sebatas menggugurkan ritual, menggugurkan kewajiban, namun Ramadan mampu menumbuhkan dan mengembangkan, membentuk karakter-karakter dalam diri kita, pribadi-pribadi lebih baik, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, dan pribadi-pribadi yang mempunyai ibadah pada Allah yang lebih meningkat lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.